Pada siang hari, di hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 13.00, Ibu Radina datang ke PMB Bina Husada Bidan Anissa dengan membawa anaknya yang berumur 2 tahun. Ayo naik tas bidan. Waalaikumsalam. Iya, mau periksa ya Bu. Silakan duduk dulu. Ibu Radina datang dan duduk untuk menunggu antriannya. Ibu, ini isi formulir juga ya. Itu anaknya langsung dibilang aja ya Bu. Selanjutnya, Ibu Radina mengisi formulir yang sudah diberikan oleh Ibu Nisa. Ayo nak beras badan kamu ditimbang. Silakan Ibu, anaknya dibilang dulu ya Bu. Sepatunya dilepas dulu. Ayo di tas. Rp35 ya Bu. Silakan, habis itu ibunya duduk, lalu konsultasi sama bidan ya Bu. Baik. Sepatunya di mana? Selamat siang Ibu, boleh tahu dengan Ibu siapa? Siang Bu, perkenalkan saya Ibu Radina. Nama anaknya siapa ya Bu kalau boleh tahu? Saya Ayunda. Salam kenal Ibu, sebelumnya saya sedikit menjelaskan demi kenyamanan kita untuk berdiskusi. Jadi Ibu tenang saja ya untuk semua data dan nanti akan kita obrolkan. Saya akan menjaga kerahasiaan Ibu untuk kenyamanan Ibu juga dalam menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya Mbak, jadi begini. Waktu posyandu kemarin, anak saya kan ditinggal. Terus berat badan dari badannya itu kayak kurang Bu. Jadi saya kesini itu mau nanyain isi mau anak saya itu gimana ya Bu? Oh baik Bu, apakah Ibu kemarin kalau dari saya tahu berat badannya berapa ya pas ditinggal? Oh 35 ya. Memang lihat-lihat juga sepertinya tidak ada kenaikan berat badan ya Bu, terutama tadi pas baru bilang malah anak Ibu tuh cenderung mengalami penurunan berat badan. Kalau boleh tahu Ibu kira-kira apa ya Bu yang menjadi keluhan adik Ayunda ini selama 2 bulan terakhir? Jadi begini Bu, anak saya itu susah banget kalau makan, tapi dia suka jajan gitu. Oh gitu. Kalau boleh saya tahu dalam satu kali makan itu ngabisin berapa porsi? Atau maksudnya ngabisin berapa banyak? Dia kalau makan itu makan kecil, dari makan kecil, tapi kadang juga lebih cuma beberapa sendok aja. Kadang juga dipaksa kalau mau makan. Baik Ibu, setelah saya mendengar keluhannya dan yang dilihat dari adik Ayunda ini terutama saat ditinggal berat badannya dan tidak ada peningkatan berat badan ataupun tinggi badannya ya Bu, bahkan cenderung mengalami penurunan berat badan yang dimana berat badannya juga turun dan tinggi badannya juga hanya 8 cm. Lalu dan dari apa yang sudah diceritakan Ibu tadi terkait adik Ayunda yang nafsu makanannya berkurang ini, dapat disimpulkan bahwa asupan adik Ayunda ini berkurang Bu. Jadi kurangnya itu disebabkan karena kurangnya nafsu makan atau mungkin dia bosan seperti itu Bu. Dan bisa ditandai dengan J-score-nya ini, kalau yang 80 cm untuk umur 2 tahun ini termasuk ke dalam 2 SD ataupun masalah ini disebut dengan gizi stunting gitu Bu. Oh ya Mbak, jadi gimana ya kalau biar anak saya oh ya Bu, jadi gimana ya Bu biar anak saya normal kembali? Jadi saya punya beberapa solusi nih Bu yang bisa Ibu lakukan nih.
juga malam itu bisa ada selingannya gitu loh Bu. Kayak makanan ringan seperti pisang, kemudian atau yang lainnya. Lalu jangan lupa perbanyak konsumsi makanan dan protein seperti ikan, telur, tempe, dan juga tahu. Terus seperti ikan kaya akan sumber protein omega 3, DHA, dan lainnya. Lalu jangan lupa perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. Lalu dimodifikasi kalau misalnya anaknya itu jangan itu terus, maksudnya dibikin karakter atau apa makanannya supaya tuh menarik di mata anaknya gitu. Terus biasanya adik-adik ini minum vitamin atau enggak? Enggak sih. Oh berarti seringnya jajan terus ya? Iya, soalnya jajan makannya juga jarang. Oh, jadi susah makannya dan makannya berat-beratnya. Mungkin itu solusi yang dapat saya kasih ya Bu terkait cara menambah berat badannya adik-adik ini supaya normal seperti anak-anak pada umumnya. Lalu semoga insya Allah dengan begitu berat badan dan tinggi badannya itu bisa normal kembali. Oke, berarti saya catat dulu ya Bu untuk pertemuan konseling kali ini. Nanti kita akan ketemu di konseling selanjutnya untuk mengetahui perkembangan dari adik-adik ini. Apakah solusi yang saya berikan ini bisa berjalan baik atau tidak, nanti bisa dilihat di pertemuan selanjutnya. Ibu bisa menelpon saya atau WhatsApp saya apabila ada kesulitan dalam dalam mengatur pola makan adik-adik ini. Baik Bu, apakah ada yang ditanyakan? Enggak ada sih Mbak. Makasih ya Bu. Ya sama-sama. Kamu jajan terus ya. Harus atur pola makan juga biar gizinya seimbang sama berat badannya itu normal. Iya Pak. BB lahir dan 3 kali BB lahir pada umur 1 tahun dan menjadi 4 kali pada umur 2 tahun. Anak usia 1 sampai 3 tahun akan mengalami pertambahan sebanyak 2 sampai 2,5 kilo dan tinggi sebesar rata-rata 12 cm setahun. Tahun kedua yaitu 12 cm, tahun ketiga yaitu 8,9 cm. Dengan demikian BB anak usia 1 sampai 3 tahun masing-masing
Nah, selanjutnya di sini tuh ada prinsip gizi bagi balita. Yang pertama itu syarat makan yang harus diberikan adalah makanan yang mudah dicerna dan tidak merangsang atau tidak pedas gitu ya. Nah, kedua itu ada pada usia 1 sampai 3 tahun anak bersifat konsumen pasif. Biasanya makanannya itu tergantung pada apa yang disediakan ibu. Gigi gerigi, susu telah tumbuh, tapi belum dapat digunakan untuk menggunakan makanan yang terlalu keras. Namun, anak hendaknya diarahkan untuk mengikuti pola makan orang dewasa. Pada usia 4 sampai 5 tahun, biasanya bersifat konsumen aktif, yaitu mereka telah dapat memilih makanan yang disukai kepada mereka telah dapat diberikan pendidikan gizi di rumah. Selanjutnya ada juga faktor yang mempengaruhi gizi pada balita. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal terdiri dari asupan makanan yang diberikan, penyakit infeksi yang diderita balita, status pemberian ASI eksklusif dan empati. Nah, ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal itu terdiri dari tingkat pendidikan ibu, status pekerjaan ibu, tingkat ekonomi keluarga, jumlah anggota keluarga. Selanjutnya ada pengaruh status gizi pada balita. Pengaruh status gizi pada balita itu yang pertama ada kurus dan pendek. Biasanya kurus dan pendek itu kurangnya gizi akan membuat tubuh menjadi kurus dan pendek, yang dimana sering disebut dengan stunting. Sedangkan kelebihan gizi akan membuat tubuh gemuk dan atau obesitas. Yang kedua ada kurang kecerdasan. Balita yang mengalami malnutrisi 65% memiliki IQ rendah, yaitu di bawah 90, yang dimana balita mengalami terhambat dalam berkomunikasi, keterlambatan perkembangan dalam berjalan. Yang ketiga ada kematian. Ya, berikut ini contoh menu makanan untuk sarapan pagi balita usia 2 tahun. Ini menu makanan pagi terdiri dari ayam kebuli, nasi kebuli, dan telur orak arik. Ini jumlah energinya 251,7. Ini sudah ada protein, ada lemak, ada karbohidratnya. Dan untuk pisang, untuk selingan pagi, ini total energinya 89. Dan berikutnya ini untuk menu makan siang, terdiri dari nasi putih 1 porsi dan sup telur puyuh. Ini total energinya 591. Sudah ada karbonnya, sudah ada proteinnya dan lemak protein. Terus untuk selingan sore kita bisa dikasih dengan jus alpukat dan puding. Ini total energinya 460. Ini sudah terdapat protein, karbohidrat, lemak. Dan ini untuk menu makan malamnya ada jagung rebus dan ayam. Ini total energinya 383. Ini juga sudah ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya. Semoga bermanfaat.